Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaq al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, para asatidz. Di sini ada Ustaz Mahfud, Ustaz Suwardi, dan juga ustaz-ustaz yang lain. Yang saya muliakan juga, yang saya hormati pengurus Masjid At-Taqwa, yang mudah-mudahan tetap istiqomah, tetap semangat di dalam memakmurkan masjid kita yang sangat mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita berupa ketaatan kita yang paripurna, istiqomah kita di dalam melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa setiap Sabtu pagi di masjid kita yang sangat mulia ini ada kajian taklim, kajian Islam, yang pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan judul yang berbunyi patung antara karya seni dan ujian keimanan. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke temanya, ada sedikit ini definisi syirik. Karena bagaimanapun patung ini kita khawatirnya akan terjerumus kepada yang namanya kesyirikan. Qala Imam Az-Zahabi, salah satu ulama besar, yaitu Imam Az-Zahabi, apa beliau berkata tentang syirik? Fa akbarul kabair asyirku billah, sebesar-besar dosa yang besar, sebesar dosa yang besar yaitu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu ada dua, syirik kecil dan syirik besar. Syirik besar dan syirik kecil. Asyirkul akbar, asyirkul asghar. Apa itu syirik yang besar? Yaitu membuat sesuatu tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyembahnya, baik itu dari hajar, dari batu. Nah ini batu ini, hati-hati Pak. Batu yang kita merasa mempunyai kekuatan itu bisa termasuk syirik, termasuk batu-batu cincinnya. Au syajarin, ataupun pohon. Nah, pohon yang misalnya ada berasa memiliki kekuatan di pohon itu hati-hati, bisa termasuk syirik. Au syamsin, ataupun matahari atau bulan. Au nabiyyin, nah ini nabi, hati-hati juga kita ini. Nabi yang terlalu disanjung-sanjung, yang melebihi sebagaimana mestinya. Ini hati-hati juga kita.
Yaitu juga seperti nabi-nabi yang terdahulu, ya, termasuk Nabi Allah Isa alaihissalam, sampai kaumnya menuhankannya. Au syahsin, au syaikhin, ataupun orang-orang yang berilmu, ataupun orang-orang tua. Nah, ini juga bisa termasuk syirik. Maksudnya apa? Orang tua itu, orang yang berilmu itu, orang yang soleh itu akhirnya dipuja-puji sampai meninggal juga. Mereka datang ke kuburannya, sampai juga akhirnya dibuatlah patung untuk menandai, untuk bermohon kepada orang yang berilmu tadi, orang soleh tadi. Au najmin, ataupun bintang, au malikin, atau raja, au ghairi dzalik, ataupun yang selain daripada itu. Nah, itu termasuk bisa merupakan syirik, yaitu syirik akbar, syirik yang besar. Wahada syirik akbar, syirik yang besar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia akan mengampuni dosa selain syirik, liman yasha, kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Adapun yang naw'us tsani, bagian yang kedua adalah asyirkul asghar, syirik yang kecil, yaitu apa? Ar-riya. Riya. Sesuatu pekerjaan ibadah yang dia kerjakan ingin dilihat orang, ingin disanjung orang. Itu adalah syirik juga, syirik kecil. Kenapa dikatakan syirik kecil? Karena dia membuat tandingan selain kepada Allah. Yang harusnya kita beribadah hanya kepada Allah, tetapi kita beribadah hanya untuk orang lain juga selain Allah Subhanahu wa taala. Iyyakum wasyirkul asghar. Nah, ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah kamu, yaitu syirik asghar, syirik yang kecil, yaitu adalah riya. Orang-orang bertanya, "Amma syirkul asghar ya Rasulullah?" Qala ar-riya. Jemaah umat Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi ini adalah mengenai patung. Patung. Kenapa saya ambil tema ini? Ini ada kontroversi, ada permasalahan yang baru-baru ini kita dengar, yaitu akan dibangunnya patung di salah satu daerah kita di Indonesia ini adalah di Bandung. Malah bukan cuma satu, dua rencananya akan dibuat itu patung. Yang pertama yaitu patung yang ada di daerah Saparua, kota Bandung. Nah, ini rencananya sebentar lagi. Ini sudah patungnya sudah dibuat, tinggal dipindahkan di daerah tersebut, yaitu di komplek Gelanggang Olahraga Bandung, yang tingginya lebih daripada 22 meter. Itu kita bandingkan, ya, kita bayangkan berapa tuh besarnya. Itu akan menelan biaya katanya 15 miliar. Itu patung yang pertama. Patung yang kedua ini lebih heboh lagi, yaitu patung Bung Karno ini, proklamator kita, akan dibangun juga di daerah mana? Daerah Kabupaten Bandung Barat, yaitu di kawasan perkebunan Teh Walini yang berlokasi di Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Ini setinggi 100 meter, Pak, para jamaah sekalian. Itu berapa besarnya itu, ya? Itu patung 100 meter gitu. Itu rencananya katanya menelan biaya lebih dari 10 triliun. Iya, yang mungkin
mungkin bisa hampir ya, antara 10 sampai 20 triliun. Nah ini rencana-rencana ini adalah sesuatu yang dikatakan juga sungguh-sungguh berlebihan ya. Bila para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kondisi ini, dengan berita ini, kita sedikit akan membahas mengenai membuat patung gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan taswir. Taswir ini adalah menggambar baik itu dua dimensi ini gambar biasa ataupun 3 dimensi, yaitu patung. Nah, itu dia. Antara karya seni dan ujian keimanan. Sejarah dijadikannya patung sebagai persembahan. Nanti kita lihat dalam segi kacamata Islam ya patung ini. Ketika kaum Nabi Nuh membuat patung-patung orang soleh di antara mereka dan akhirnya mereka menyembahnya. Pada zaman dahulu, zamannya Nabi Nuh alaihissalam, dan sebelumnya ada beberapa orang yang soleh, taat, imannya kuat, yang mana pada waktu itu orang sering datang kepadanya, menimba ilmu, bermohon, minta doa kepada orang soleh tersebut. Setelah orang soleh tersebut meninggal dunia, akhirnya yang mereka supaya terus mereka bisa mendapatkan sesuatu yang baik dari orang soleh tersebut, mereka mendatangi kuburannya. Nah ini benar. Ini dalam surah Nuh ayat ke-23 ini, kalau kita buka di tafsir Ibnu Katsir, demikian penjelasannya. Mereka datang, akhirnya telah meninggal, mereka datang juga ke kuburannya meminta. Nah ini hati-hati nih. Saat ini kita harus waspada. Kita harus introspeksi diri. Orang-orang yang ke kuburan niatnya ziarah untuk meminta sesuatu kepada orang-orang wali, katanya orang-orang soleh, orang-orang yang taat selama hidupnya. Nah, sekarang banyak sekali kejadian orang-orang yang meminta di kuburan. Nah setelah itu, ya mungkin ini termasuk juga gangguan setan, godaan setan, supaya mereka tidak capek-capek lagi di kuburan, mereka buatlah patung. Yang mana mungkin patung ini nanti mereka langsung bisa berhubungan dengan orang tersebut melalui patung. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yahusa wa ya'uqa wa nasra. Wa qad adallu katsiran wala tazidiz zalimina illa dhalala. Dan mereka berkata, ini para kaum Nabi Nuh, mereka berkata, jangan sekali-sekali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-sekali kamu meninggalkan penyembahan Waddah dan juga Suwa'a dan juga Yahusa dan juga Ya'uqa dan Nasr. Ini nama 5 orang soleh pada waktu itu, dan akhirnya mereka buat patung dan akhirnya juga mereka sembah. Nah inilah awal penyembahan berhala, kemusyrikan di muka bumi ini. Pada waktu zaman Nabi Adam belum ada, zaman Nabi Idris belum ada, zaman Nabi Nuh inilah awalnya, karena 5 orang ini termasuk orang yang soleh pada waktunya. Akhirnya mereka sembah, mereka minta kepada patung tersebut. Siapa itu? Wat,
Suwa'a, Yahud, Ya'uq dan Nasr. Sedangkan setelah itu zaman Nabi kita Muhammad SAW ada yang namanya Lata, ada yang namanya Uzza. Tetapi awalnya 5 orang ini yang diceritakan dalam Al-Quran. Faqad adallu katsiran wa la tazidu zalimina illa dhalala. Dan sungguh mereka telah menyesatkan banyak orang. Itu patungnya. Menyesatkan banyak orang, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Itu doanya Nabi Nuh alaihi salam. Perjamaah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa hukumnya membuat patung? Hukum membuat patung ataupun foto-foto yang mungkin sering kita lihat, ada foto-foto orang di rumah kita mungkin foto ataupun patung-patung yang sekarang banyak sekali patung ini ya Pak. Mungkin kalau kita jalan di Jakarta itu ada namanya patung Jenderal Sudirman ya, ada juga namanya patung Bung Karno di daerah Gelora Senayan, dan juga ada patungnya juga di daerah Tugu Proklamasi. Nah itu patung-patung itu memang kontroversial itu Pak. Nah sekarang kita sebagai umat Islam, bagaimana kita menyikapinya? Hukum membuat patung dalam Islam, Rasulullah SAW bersabda, An Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala bersabda, Innal ladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah fayuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar ataupun patung, yang membuat gambar ataupun patung akan disiksa di hari kiamat. Kepada mereka akan dikatakan, hidupkanlah apa yang kamu buat itu, hidupkanlah apa yang kamu buat tersebut. Nah ini ya, membuat gambar yang bernyawa. Ini dia, gambar yang bernyawa, gambar orang, gambar binatang, gambar hewan. Nah itu yang bernyawa, itu diharamkan menurut hadis ini. Membuat gambar ya, kalau foto itu tidak. Kenapa diharamkan? Karena seakan-akan kita menyerupai Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan. Hati-hati ya Bapak-bapak sekalian, mungkin ada di rumahnya lukisan orang, lukisan manusia, lukisan keluarga. Nah itu ya, termasuk yang diharamkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga patung. Hadis yang lain, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Inna asyaddan nasi ajaban 'indallah al-musawwirun. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya azab manusia yang paling berat azabnya di hari kiamat kelak adalah orang-orang yang membuat gambar, yang membuat patung. Ya, ini hati-hati. Tapi ada dalil lain. Nah, ini dia. Ada khilaf hukum membuat patung ini. Yang pertama tadi yang mengharamkan dengan dalil hadis tersebut, dan juga banyak dalil-dalil yang lain, hadis-hadis Nabi SAW lain-lain yang menerangkan keharaman membuat patung ataupun gambar orang ataupun binatang yang bernyawa. Nah ini dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Sabah
ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'maluna lahu ma yasha min maharib wa tamasil wa jifan kal jawab wa quduri rasiyah. Mereka para jin itu, nah ini ceritanya zaman Nabi kita Sulaiman alaihissalam, yang dia mempunyai jin-jin sebagai tentara-tentaranya. Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya Nabi Sulaiman. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi-tinggi, maharib, kota masil, dan membuat patung-patung, dan juga piring-piring yang besar seperti kolam dan periuk-periuk yang tetap berada di dalam tungkunya. Nah, ini alasan orang yang membolehkan membuat patung, karena pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam ada patung di sekitar istananya yang dibuat oleh para jin. Dan juga ada hadis Nabi SAW yang artinya, yang ini ceritanya adalah istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sedang bermain dengan boneka dari patung, walaupun tidak besar ya, pasti kecil, namanya boneka ya kan. Dengan mungkin sebesar patung Bung Karno yang ada di Senayan ya, enggak mungkin sebesar itu. Bagaimana mainnya ya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku selalu bermain boneka di dekat Nabi SAW. Aku mempunyai beberapa orang teman yang bermain bersamaku. Apabila Rasulullah SAW datang mereka pada bubar, lalu beliau mengumpulkan mereka untuk bermain kembali bersamaku. Ini hadis juga hadis Bukhari, hadis sahih. Dan juga ada riwayat yang lain. Rasulullah SAW datang dari perang Tabuk atau Khaybar. Kamar Aisyah radhiyallahu anha terdapat kain penutupnya. Lalu bertiup angin yang membuka ujung kain, menampakkan boneka milik Aisyah. Nabi SAW berkata, apa ini wahai Aisyah? Aisyah berkata, ini adalah anak-anakku. Nabi Muhammad SAW melihat di antara boneka-boneka itu seorang kuda. Nah ini bonekanya, patungnya seorang kuda yang punya 2 sayap yang terbuat dari lembaran kain. Nabi SAW bertanya, ini apa yang ada di tengah-tengah boneka? Aisyah menjawab, kuda. Nabi SAW bertanya, lalu apa yang di atas kuda ini? Aisyah menjawab, 2 sayap, yaitu kuda yang bersayap. Nabi bertanya lagi, kuda kok punya 2 sayap? Aisyah menjawab, apakah Anda belum pernah mendengar bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam punya 2 yang punya beberapa sayap? Aisyah berkata, Rasulullah tertawa sampai saya melihat gigi gerahamnya. Nah, ini yang menerangkan bahwasanya Aisyah juga bermain dengan boneka-bonekanya, yaitu terbuat dari patung, termasuk juga patung kuda yang memiliki sayap. Nah, jika diperhatikan secara seksama, maka kelihatannya dalil-dalil di atas bertentangan satu sama yang lain. Hadis yang pertama tadi membicarakan tentang hukuman bagi pembuat gambar dan patung, yaitu haram. Namun ayat Al-Quran dan hadis yang kedua menunjukkan kebolehan membuat dan mempunyai gambar ataupun boneka. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pendapat ulama tentang ini, tentang membuat patung ataupun membuat gambar, baik itu dua dimensi ataupun 3 dimensi. Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali mengharamkan dengan alasan hadis-hadis tersebut. Mazhab Syafi'i
yang mana kita di sini di Indonesia ini mayoritas mazhab Syafi'i. Ternyata mazhab Syafi'i mengharamkan apapun alasannya. Hadis-hadis tersebut tadi yang kita bacakan itu tidak menerangkan bahwasanya apakah patung itu disembah atau tidak. Yang penting haram. Itu dia. Mazhab Maliki mengatakan makruh. Makruh ini yang dibenci ya, bukan mubah tapi makruh. Adapun ulama-ulama al-Azhar, al-mutaakhirin, ulama-ulama saat ini, dan juga termasuk juga Quraisy Shihab mengatakan membuat patung ataupun foto itu tergantung ilahnya, tergantung sebabnya. Kalau seandainya membuat patung itu untuk disembah, mutlak haram. Apabila patung itu untuk dikenang jasanya, nah itu mereka membolehkan. Apabila patung itu dibuat untuk pendidikan misalnya, ya kan sekarang banyak itu Pak ya, di laboratorium itu ada patung kan, ya mungkin juga orang-orang kuliahan itu fakultas kedokteran itu otomatis ada patung yang mereka dengan patung itu mereka belajar anatomi tubuh, ya kan? Nah itu mereka katakan ada ilahnya di situ dan dibolehkan. Nah ini termasuk juga Quraisy Shihab. Nah dia berpedoman kepada kaidah usul fiqh ini, al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu berputar bersama ilahnya, bersama sebabnya dalam mewujudkan hukum ataupun meniadakan hukum. Ini alasannya. Dulu kenapa diharamkan? Dulu kenapa sangat tegas Rasulullah SAW dengan beberapa hadisnya tersebut haram mutlak? Alasannya ini, karena pada waktu itu patung-patung itu untuk disembah. Kita lihat ya, pada zamannya Nabi Allah Ibrahim, bagaimana dia menghancurkan patung. Itu adalah untuk disembah. Setelah dihancurkan, ditaruhnya, diletakkannya di kampak itu di atas leher patung yang terbesar. Ketika para kaumnya, orang-orang kafir pada waktu bertanya, ya Ibrahim, siapa yang merusak patung-patung ini? Apa kata Nabi Ibrahim? Tanya pada yang besar itu, yang mana dia tidak menghancurkan patung yang paling besar. Tanya kepada orang itu, tanya kepada patung ini. Bingung ya kan? Bingung pada kaumnya pada waktu itu. Mana bisa patung berbicara ya kan? Yang mereka anggap Tuhan. Tapi akhirnya mereka kena sudah kesal. Nabi Ibrahim dibakar, tetapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika Fathu Makkah, beliau hancurkan ada berapa? Sampai 300 patung di sekitar Ka'bah itu. Orang-orang kafir Quraisy, mereka benar menyembah Allah, tetapi mereka juga menyembah patung. Makanya mereka buat patung-patung itu di sekitar Ka'bah, karena mereka tahu Ka'bah itu adalah rumahnya Allah. Akhirnya dihancurkan dengan bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini alasan ulama-ulama Al-Azhar mengatakan bahwasanya di situ ada ilahnya, ada sebabnya. Oleh karena itu, dalam masalah ini Muhammadiyah, kalau NU walaupun mereka itu mayoritas mazhabnya Asy-Syafi'i,
dan juga mayoritas ulama NU itu membolehkan patung. Tergantung ilahnya, tergantung sebabnya. Ada juga ulama-ulama yang tegas ya, ulama-ulama yang lurus itu mereka tetap mengharamkan yang namanya patung. Termasuk Buya Yahya itu mengharamkan patung. Ya. Ustadz Abdul Somad itu mengharamkan patung tanpa ilah ya, tanpa sebab. Nah, sedangkan Muhammadiyah menurut majelis tarjihnya itu melakukan pengkompromian terhadap beberapa dalil yang nampak bertentangan tersebut. Ya kan kelihatan bertentangan tadi. Hadis-hadis baginda Nabi SAW tadi yang mengatakan bahwa al-musawwirun itu merupakan orang yang sangat diajab nanti, yang berat ajabnya di hari kiamat. Orang-orang yang membuat patung, membuat foto-foto, ya, foto manusia ataupun binatang yang bernyawa itu sangat syadid, ya, sangat berat ajabnya di hari kiamat. Dengan ayat Al-Quran tadi, surah Saba, ya, yang mengatakan bahwasanya Nabi Sulaiman juga memiliki patung. Surah Saba ayat 13 yang dibuat oleh para jinnya, para anak buahnya, para tentaranya. Makanya dari Muhammadiyah melalui majelis tarjihnya mengkompromikan dua dalil tersebut. Bagaimana Muhammadiyah memberikan penjelasannya? Yaitu tetap pakai illah, tetap pakai sebab, yaitu ada 3 macam. Apabila patung itu untuk disembah, hukumnya haram mutlak. Yang kedua, apabila patung itu untuk sarana pengajaran, sarana pendidikan, itu hukumnya mubah. Seperti yang tadi itu Pak, para jamaah sekalian di fakultas yang kedokteran ataupun mungkin di dalam pembelajaran seorang guru melukis ya di papan tulis, melukis gambar hewan ya kan, melukis gambar manusia untuk menerangkan kepada muridnya ini hewan loh ya kan. Mungkin muridnya bertanya, ya Pak Guru, bagaimana sih sebenarnya kodok itu? Nah, ya. Oh, saya nggak boleh gambar kodok, haram. Nah, itu nggak mungkin ya kan. Di situ untuk pembelajaran di situ boleh. Nah, adapun untuk perhiasan, itu tadi perhiasan ya, patung-patung yang akan dibangun itu, ya, patung di Gelora, patung di Jalan Sudirman itu ada gambar di Jalan Sudirman. Apa kata Muhammadiyah? Nah ini, kalau tidak khawatir mendatangkan fitnah, hukumnya mubah. Tetapi kalau khawatir bisa mendatangkan fitnah, itu ada 2 macam. Apabila khawatir fitnah itu kepada maksiat, hukumnya makruh. Apabila khawatir fitnah itu kepada kesyirikan, nanti akhirnya itu hukumnya haram. Nah, sekarang kita lihat, kita kembali ke temanya, yaitu patung yang akan dibangun di daerah Bandung. Nah, ini kita lihat apakah ada di situ kekhawatirannya. Jadi kalau kita berpedoman dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah tersebut, nah ini kekhawatirannya akan pengkultusan seseorang. Jadi ya, mohon maaf, saya bukan benci dengan yang namanya Bung Karno. Dia tetap seorang pahlawan, seorang proklamator yang harus kita hormati, yang harus kita hargai. Tetapi bagaimanapun seorang manusia itu, ya, di samping dia mempunyai kelebihan, dia juga mempunyai kekurangan. Dan kita ketahui, ya, Bung Karno itu apa pahamnya? Pahamnya ada yang namanya marxisme ya kan, marxisme dan segala isme-isme itu.
Apabila dalam sejarah juga kita lihat ya, bahwa dia sangat dekat dengan Partai Komunis Indonesia. Nah ini kita khawatir kalau seandainya dibangun patung tersebut, nanti dibangun di Bandung, bentar lagi dibangun di Depok, dibangun di Medan, dibangun di segala macam. Sedangkan Bung Karno itu, samping dia seorang proklamator, seorang pahlawan, dia juga mempunyai kekurangan. Nah, di situ kita khawatirkannya nanti orang-orang akan memutuskan dia. Kemarin kita lihat saat ini ya, kuburan Bung Karno itu banyak diziarahin orang. Apalagi kita dengar cerita-ceritanya itu, kerisnya Bung Karno, kacamatanya Bung Karno, uang Bung Karno, dan segala macam itu. Yang mana itu bisa membuat kita mengkultuskan yang namanya Insinyur Soekarno tersebut. Nah itu kita khawatir. Itu kita khawatir Bapak, para jemaah sekalian. Nabi kita Muhammad SAW aja yang maksum ya, yang tidak mempunyai dosa, dia sangat anti yang namanya patung. Apalagi seorang yang namanya Insinyur Soekarno. Banyak ceritanya masalah Insinyur Soekarno ini kita khawatir akan adanya pengkultusan seseorang. Boleh jadi saat ini kita tidak punya masalah, tetapi berapa tahun akan datang, puluh tahun akan datang, ratusan tahun akan datang, apakah kita yakin dengan keimanan anak-anak cucu kita yang berikutnya? Itu sama tadi itu yang ceritanya kaumnya Nabi Nuh. Pada waktu itu mereka itu benar, tidak menuhankan orang yang saleh itu, tidak menyembah di kuburan. Tetapi setelah berselang beberapa tahun, 10 tahun, 100 tahun, di situ akan ada yang namanya perubahan keimanan, perubahan zaman. Nah, kita ini saat ini kita terjaga keimanan kita. Apakah kita yakin 10 tahun akan datang, 100 tahun akan datang? Kalau seandainya jadi itu patung, nah itu akan berubah suasananya. Wah ini dulu zamannya Soekarno, ini Soekarno orang hebat ya. Soekarno bisa begini, mempunyai ilmu laduni, ilmu ini, ilmu itu. Akhirnya apa? Mereka bukan lagi ke kuburan, tetapi mereka ketika mereka lihat patung, di situ akan terjadi yang namanya penyembahan terhadap patung tersebut. Nah ini yang kita khawatirkan. Khawatir akan keputusan seseorang dan juga khawatir akan terjerumus kepada kesyirikan. Ini para jamaah yang mati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita bukan benci yang namanya Soekarno. Kita bukan orang-orang yang ibaratnya orang bilang radikal, tetapi kita lihat situasi ingin dibangunnya dua patung ini. Kita juga, kita kan termasuk Jawa Barat Bapak ya. Depok ini kan Jawa Barat. Sebenarnya bukan hanya Jawa Barat, karena kita seorang Muslim, kita terpanggil untuk berbicara masalah patung ini. Jangan sampai terjadi. Ibaratnya kita harus protes. Walaupun mungkin kita tidak bisa demo segala macam, mungkin di hati kita harus meyakini bahwa pembuatan patung ini, khususnya nanti yang akan dibuat di daerah Bandung ini, dua patung ini, itu ibaratnya tidak mempunyai sesuatu yang istimewa. Maksudnya tidak ada manfaatnya, lebih kepada mudaratnya. Apalagi kita hubungkan dengan masalah ini, masalah di bidang ekonomi dan sosial. 15 miliar, 10 triliun, kalau seandainya uang itu buat apa?
buat pendidikan, ya kan? Buat orang-orang miskin. Sekarang kita mengeluh banyak sekolah-sekolah yang meroboh, sekolah-sekolah yang sudah rusak. Kemana pemerintah? Tapi akhirnya apa yang dibangun? Dibangun patung yang harganya triliunan. Walaupun katanya itu dananya itu bukan dana dari pemerintah, bukan dana dari APBN dan APBD. Tapi bagaimanapun dana itu kalau dialokasikan buat yang lebih penting, buat yang lebih bermanfaat, itu kalau kita bicara masalah ekonomi dan sosialnya. Keluarga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, saya simpulkan bahwasanya hukum membuat patung ataupun surah ataupun gambar yang bernyawa, yaitu manusia dan hewan, binatang, itu ada khilaf, ada perbedaan pendapat ulama. Yang pertama, haram secara mutlak. Yang kedua, tergantung ilahnya, tergantung sebabnya. Ya, sebabnya ini apa? Sebabnya apakah itu untuk penyembahan, itu haram mutlak? Apakah untuk pembelajaran, itu boleh? Yang lebih elegan lagi apa yang dikatakan Muhammadiyah. Kalau seandainya untuk perhiasan, ada dua macam juga kemungkinan. Kalau seandainya untuk disembah tetap haram mutlak, yang dikhawatirkan atau akan mendatangkan fitnah, di sini kita lihat khawatir terjadi maksiat, hukumnya makruh. Ini maksiat ini misalnya apa? Kita gambar karikatur misalnya, itu kan maksiat, menyindir seseorang, itu bisa dikatakan makruh. Apabila khawatir akan terjadinya syirik, itu tadi lama kelamaan. Dan mungkin sekarang orang tidak masalah. Karena hanya untuk apa kok? Untuk kreasi supaya indah ini Depok ini. Nah, nanti hati-hati juga nih akan menjurus ke Depok ini. Nggak tahu di tahun-tahun kapan ini. Nah, di depan Depok itu selamat datang itu akan dibangun patung wali kota. Nah, itu hati-hati tuh. Dengan alasan apa? Supaya berindah kotanya. Nah, ini kita lihat kekhawatiran inilah yang akan kita khawatirkan. Akan mendatangkan apa? Mendatangkan maksiat, mendatangkan penyembahan, syirik, pengkultusan. Nah, ini yang bahaya. Seakan-akan kita mengira nanti bahwasanya Soekarno itu orangnya tidak ada celah, tidak ada aib, tidak ada kejelekannya, itu salah. Nah, itu akan membuat sesuatu yang kita kultuskan. Para rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di ayat terakhir ini saya ambil dalam surah Al-A'raf yang sangat masyhur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya ya, penduduk suatu kampung, suatu negeri, suatu bangsa beriman dan bertakwa, pasti kami akan bukakan keberkahan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, keberkahan rezeki dan keberkahan yang lain, hidup dan segalanya. Dari mana? Dari langit dan dari bumi. Keberkahan Allah bukakan kepada kita. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami timpakan mereka azab, kami timpakan mereka kesengsaraan. Bima kanu yaksibun, dikarenakan amal-amal perbuatan mereka, apa yang mereka kerjakan. Kita menginginkan negara kita ini yang dikatakan negara yang kaya, sumber daya alamnya sangat kaya, tetapi sampai sekarang ya bukan kita bohong ya, secara jujur masih banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, ya, masih banyak orang yang larat meminta-minta, ya, masih kondisi kita ini ya, belum bisa dikatakan negara yang maju, belum bisa dikatakan negara baladu thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena apa? Karena kita kurang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Ya mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan Pak? Boleh? Satu atau dua? Ya silakan Pak. Boleh. Ya, assalamualaikum.